Panas aspal jalan tol sore itu seolah merayap masuk, menembus pendingin udara mobil yang bekerja keras. Kirana menggenggam setir dengan kedua tangan, buku-buku jarinya memutih. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia bisa menyetir dengan santai jika ada Bayu dan Ibu Lastri, suami dan mertuanya, di dalam mobil yang sama. Mobil ini, yang ia beli dengan bonus akhir tahunnya 2 tahun lalu, terasa lebih sempit dari biasanya. Sesak oleh kata-kata yang tidak terucap dan ketegangan yang menggantung seperti awan badai. Mereka dalam perjalanan pulang dari Cirebon, setelah menghadiri acara pernikahan anak dari sepupu jauh Ibu Lastri. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi Kirana. 3 hari penuh senyum palsu, menjawab pertanyaan basa-basi tentang pekerjaan dan momongan, sambil melayani suami dan mertuanya seolah ia adalah asisten pribadi, bukan anggota keluarga. Panas banget ya di belakang. Nah, AC-nya dikecilin lagi kali. Suara Ibu Lastri memecah keheningan. Nadanya seperti biasa, bukan permintaan, melainkan perintah halus. Kirana tidak menjawab, hanya mengulurkan tangan dan memutar knop AC sedikit lebih kencang. Embusan udara dingin langsung terasa lebih kuat. Ia melirik kaca spion tengah, melihat pantulan wajah mertuanya yang sedang mengipasi leher dengan kipas tangan dari anyaman bambu, oleh-oleh dari acara kemarin. Wajah yang selalu terlihat tidak puas. Kamu itu kalau nyetir jangan tegang begitu, dong. Santai saja. Nanti malah celaka. Kali ini Bayu yang bersuara dari kursi penumpang di sebelahnya. Ia baru saja bangun dari tidurnya, meregangkan tubuh dengan malas sambil menguap lebar. Sama sekali tidak peduli pada istrinya yang sudah menyetir tanpa henti selama hampir 3 jam. Kirana menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari sisa kesabaran yang mungkin masih terselip di sudut hatinya. Aku tidak tegang, Mas. Aku fokus. Fokus ya fokus. Tapi mukanya jangan ditekuk begitu. Kayak orang punya utang saja, timpal Bayu ringan, sambil meraih ponselnya untuk bermain game. Suara tembakan dan ledakan dari game online mulai mengisi kabin mobil, beradu dengan suara dengungan ban di atas aspal. Kirana diam. Percuma menjawab. Setiap jawabannya akan dianggap sebagai bantahan, dan setiap bantahan akan memicu perdebatan yang lebih panjang. Ia sudah hafal alurnya. Ia akan disalahkan karena menjadi istri yang tidak penurut, pembangkang, dan tidak menghormati suami. Ironis, mengingat seluruh hidup suaminya saat ini ditopang oleh hasil kerja kerasnya. Tadi si Tuti nanya loh. Nah, Ibu Lastri memulai lagi. Kirana tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Tuti adalah sepupu yang anaknya baru saja menikah. Dia nanya, Kirana kapan nyusul ngasih cucu buat Lastri? Ibu sampai bingung mau jawab apa. Kirana tetap diam. Matanya lurus menatap jalanan yang seolah tak berujung. Kamu itu sudah coba berobat kemana saja? Jangan-jangan kamu kecapean kerja terus. Makanya jadi nggak subur. Perempuan itu kodratnya di rumah. Ngurus suami, ngurus anak. Bukan keluyuran kerja dari pagi sampai malam. Lanjut Ibu Lastri. Nadanya semakin tajam. Iya, kamu dengar itu. Nah, Ibu benar. Mungkin kamu harus berhenti kerja saja. Biar aku yang cari nafkah, sahut Bayu, matanya masih terpaku pada layar ponsel. Kirana hampir tertawa mendengar kalimat itu. Tawa yang getir dan menyakitkan. Bayu yang cari nafkah? Suaminya itu sudah hampir 5 tahun menjadi pengangguran terselubung. Setelah di-PHK dari pekerjaan terakhirnya, ia tidak pernah benar-benar serius mencari kerja lagi. Alasannya selalu ada. Lowongan tidak sesuai minat, gaji terlalu kecil, bosnya sepertinya galak, lokasinya terlalu jauh. Sementara waktu berjalan, semua tagihan, cicilan rumah, biaya makan, bahkan uang rokok dan kuota internet Bayu, semua berasal dari rekening Kirana. Biaya hidup sekarang mahal. Mas, kalau aku berhenti kerja, kita mau makan apa? Jawab Kirana. Suaranya rendah dan terkendali. Itu kan urusan suami. Kamu sebagai istri tugasnya mendukung dan berdoa. Jangan pesimis begitu. Rezeki itu sudah ada yang atur. Balas Bayu dengan nada menggurui, seolah ia adalah seorang motivator ulung, bukan seorang pria yang bahkan untuk membeli kopi di rest area tadi pagi masih meminta uang pada istrinya. Betul itu.
Lagi pula buat apa punya uang banyak, rumah besar, mobil bagus, kalau rahimnya kering. Kalimat Ibu Lastri menusuk tepat di ulu hati Kirana. Begitu tajam, begitu kejam. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa napasnya sesak. Selama ini ia menelan semua hinaan itu. Ia pikir itu adalah bagian dari bakti. Ia pikir itu adalah ujian kesabaran dalam rumah tangga. Tapi hari ini, di kilometer 82 Jalan Tol Cipali, sesuatu di dalam dirinya patah. Gelas kesabarannya yang sudah retak di sana-sini, akhirnya pecah berkeping-keping. Bayu, seolah merasakan perubahan atmosfer di dalam mobil, akhirnya meletakkan ponselnya. Ia menoleh pada Kirana. "Kamu kenapa diam? Ibu ngomong itu benar, kan? Semua juga demi kebaikan kamu. Aku ini sebagai suami cuma mau yang terbaik buat kamu. Kalau caranya kamu harus resign, ya resign saja. Aku nggak mau punya istri mandul yang cuma ngejar karir." Mandul. Kata itu terngiang di telinga Kirana. Kata yang sama yang pernah diucapkan dokter 3 tahun lalu. Bukan, dokter tidak mengatakan mandul. Dokter mengatakan ia memiliki kondisi rahim yang membuatnya lebih sulit untuk hamil. Tapi bukan tidak mungkin. Dokter menyarankan serangkaian terapi dan program kehamilan yang membutuhkan biaya besar dan komitmen dari kedua belah pihak. Kirana sudah siap. Ia sudah menabung. Tapi Bayu selalu menolak. Alasannya, itu tidak alami. Atau, nanti saja kalau sudah ada uang lebih. Padahal ia baru saja menghabiskan uang untuk membeli konsol game terbaru. Semua menjadi jelas bagi Kirana. Ini bukan tentang anak. Ini bukan tentang kodrat. Ini tentang kekuasaan. Mereka ingin ia berhenti kerja agar ia kehilangan kendali finansial. Agar ia bergantung sepenuhnya pada Bayu. Agar ia menjadi lemah dan bisa mereka injak-injak sesuka hati. "Aku ini kepala keluarga. Nah, kamu harus nurut sama aku," lanjut Bayu. Suaranya meninggi. "Kalau aku bilang berhenti kerja, ya kamu berhenti. Jangan membantah terus. Aku sudah muak dengan sikap kamu yang sok mandiri ini." Ibu Lastri di belakang menimpali. "Anak laki-lakiku ini sabar sekali menghadapi istri model kamu. Kalau laki-laki lain, sudah lama kamu diceraikan." Dan di sanalah kalimat puncaknya. Pemicu dari segala ledakan. Bayu menatap Kirana dengan wajah merah padam. "Atau jangan-jangan kamu memang sudah tidak mau lagi sama aku?" "Iya? Ya sudah. Kalau kamu sudah tidak sanggup, ceraikan saja aku. Jatuhkan talak sekarang juga. Aku sudah muak." Hening. Suara game dari ponsel Bayu yang tergeletak di dashboard menjadi satu-satunya bunyi di dalam mobil. Kirana merasakan darahnya berhenti mengalir sejenak, sebelum kemudian berdesir hebat ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan getaran aneh, sebuah energi baru yang dingin dan tajam. Ia menoleh ke arah Bayu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menatap suaminya tepat di mata. Bukan dengan tatapan memohon atau mengalah, tapi dengan tatapan kosong yang menakutkan. "Kamu yakin?" bisik Kirana. Suaranya serak. Bayu, yang mungkin mengira gertakannya berhasil, menyeringai. "Tentu saja aku yakin. Buat apa mempertahankan pernikahan kalau istrinya saja pembangkang?" Kirana mengangguk pelan. Sangat pelan. Ia kemudian memutar kepalanya kembali ke depan. Matanya fokus pada jalanan. Tanpa satu kata pun, tangannya bergerak, menyalakan lampu sein kiri. Mobil melambat dan mulai menepi ke bahu jalan. Loh, mau ngapain berhenti di sini?" tanya Bayu, bingung. "Ini bahaya." "Nah, di jalan tol kok berhenti sembarangan?" seru Ibu Lastri dari belakang. Kirana tidak menjawab. Ia menginjak rem hingga mobil berhenti sempurna di bahu jalan yang sepi. Di depannya, hamparan ilalang kering dan langit jingga. Di belakangnya, lalu lintas yang menderu. Ia mematikan mesin. Suara mobil yang mati membuat keheningan terasa semakin menusuk. Ia menoleh lagi pada Bayu, lalu melirik Ibu Lastri dari kaca spion. Tatapannya dingin, tanpa emosi. "Turun," ucapnya. Satu kata. Hanya itu. Bayu dan Ibu Lastri saling pandang. Kebingungan terlukis jelas di wajah mereka.
Apa maksudmu, turun? Tanya Bayu. Suaranya kehilangan kepercayaan diri. Aku bilang, turun. Ulang Kirana. Kali ini dengan penekanan di setiap suku kata. Suaranya tidak bergetar. Suaranya mantap. Kalian mau pisah, kan? Mas mau aku jatuhkan talak, kan? Baik. Kita mulai dari sekarang. Turun dari mobilku. Kamu sudah gila, ya? Bentak Bayu. Jangan kurang ajar kamu. Kirana, ini mertuamu. Pekik Ibu Lastri. Kirana tidak bergeming. Ia mengulurkan tangan dan menekan tombol untuk membuka kunci semua pintu. Bunyi, klik. Dari pintu-pintu itu terdengar seperti lonceng keputusan. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Turun. Desisnya. Bayu menatap Kirana, mencari tanda-tanda bahwa ini hanya lelucon atau gertakan. Tapi ia tidak menemukan apapun. Yang ia lihat adalah wajah seorang wanita asing. Wanita yang sudah mati rasa. Wanita yang telah mencapai batasnya. Dengan gerakan ragu, Bayu membuka pintu. Ia pikir Kirana akan menghentikannya. Tapi Kirana hanya diam, menatap lurus ke depan. Bayu turun dari mobil, berdiri canggung di atas kerikil bahu jalan. Ibu, ayo turun, kata Kirana. Suaranya masih datar. Tidak mau. Kamu mau meninggalkan ibu di tengah jalan begini? Anak durhaka. Kirana akhirnya membuka pintunya sendiri. Ia berjalan memutar ke pintu belakang, membukanya dengan kasar. Turun, Bu, atau saya yang akan menyeret ibu keluar. Ancaman itu, ditambah dengan tatapan mata Kirana yang mengerikan, membuat nyali Ibu Lastri ciut. Dengan menggerutu dan mengumpat, ia akhirnya turun dari mobil. Ia berdiri di samping Bayu, anaknya, tampak kecil dan kebingungan di tengah luasnya jalan tol. Mereka hanya membawa tas jinjing kecil berisi pakaian kotor. Ponsel Bayu, dompetnya, bahkan botol air minum, semua tertinggal di dalam mobil. Kirana kembali ke kursi pengemudi. Ia menutup pintunya, mengunci semua pintu, dan menyalakan mesin. Ia tidak melihat ke arah mereka. Ia hanya menatap lurus ke depan. Bayu, akhirnya sadar dengan apa yang terjadi, menggedor-gedor kaca jendela. Kirana, buka. Kamu serius? Kirana. Kirana tidak peduli. Ia memasukkan persneling, menyalakan lampu sein kanan, dan perlahan mulai melajukan mobilnya kembali ke jalan utama. Dari kaca spion, ia bisa melihat dua sosok itu, suaminya dan mertuanya. Mereka berteriak, melambaikan tangan, lalu terlihat marah dan menendang udara. Bayangan mereka semakin kecil, semakin kabur, hingga akhirnya lenyap di telan tikungan dan senja yang mulai temaram. Di kilometer 82, Kirana meninggalkan masa lalunya. Ia meninggalkan beban yang selama ini ia pikul. Ia meninggalkan mereka yang telah menguras jiwa dan raganya. Ia sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bebas. Gema sunyi di dalam mobil terasa memekakan telinga. Setelah raungan mesin dan deru angin saat ia kembali memasuki lajur cepat, kini yang tersisa hanyalah dengung monoton pendingin udara. Kursi penumpang di sebelahnya kosong. Kursi belakang juga kosong. Tidak ada lagi suara decakan tidak puas dari Ibu Lastri. Tidak ada lagi suara game online dari ponsel Bayu. Hanya ada Kirana dan pikirannya. Tangannya yang memegang setir mulai bergetar hebat. Bukan lagi getaran karena menahan amarah, tapi getaran setelah ledakan adrenalin yang dahsyat mereda. Kakinya terasa lemas menekan pedal gas. Ia harus menepi. Ia butuh berhenti sejenak. Rest area berikutnya tampak seperti sebuah oase di padang gurun. Kirana membelokkan mobil, mencari tempat parkir paling pojok, jauh dari keramaian. Begitu mesin mobil mati, pertahanannya runtuh. Ia menundukkan kepala di atas setir dan tangisnya pecah. Bukan tangis penyesalan. Bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis kelegaan. Tangis yang membersihkan. Air mata yang mengalir deras itu seolah mencuci habis semua luka, semua kekecewaan, semua rasa sakit yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia menangis terseduh-seduh, membiarkan semua emosi yang terkurung itu keluar tanpa sensor,
tanpa pengekangan. Bahunya berguncang hebat, napasnya tersengal. Ia menangis untuk gadis naif yang dulu berpikir cinta bisa mengubah segalanya. Ia menangis untuk wanita pekerja keras yang lelahnya tidak pernah dihargai. Ia menangis untuk dirinya sendiri, yang akhirnya menemukan kekuatan untuk berkata, "Cukup." Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tangisnya mereda, menyisakan isakan-isakan kecil. Ia mengangkat kepala, menatap wajahnya yang sembab di kaca spion. Matanya merah, rambutnya sedikit berantakan. Tapi di balik semua itu, ia melihat sesuatu yang sudah lama hilang, seberkas cahaya di matanya. Cahaya perlawanan. Ia meraih ponsel Bayu yang tergeletak di dashboard. Layarnya menyala, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari nomor yang ia simpan dengan nama, kerabat Mas Bayu. Lalu ia mengambil ponselnya sendiri dari dalam tas. Seperti yang sudah diduga, puluhan notifikasi panggilan dan pesan masuk dari nomor yang sama, juga dari beberapa nomor kerabat lainnya. Ia membaca sekilas beberapa pesan yang muncul di layar notifikasi. "Kirana, kamu di mana? Ibu sama Mas Bayu kamu tinggal." "Nah, angkat teleponnya. Jangan kayak anak kecil. Kamu keterlaluan. Segera kembali jemput mereka." Kirana tersenyum sinis. Begitu cepat mereka menyalahkannya. Tidak ada satupun yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang bertanya mengapa ia melakukan itu. Baginya, ini adalah bukti terakhir yang ia butuhkan. Bukti bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Tanpa ragu, ia menekan tombol power di ponselnya, menahannya hingga muncul pilihan untuk mematikan daya. Layar menjadi gelap. Dunia luar dibungkam. Untuk saat ini, ia hanya ingin bersama dirinya sendiri. Di sisi lain, puluhan kilometer di belakangnya, Bayu dan Ibu Lastri berdiri di bawah cahaya lampu jalan tol yang baru saja menyala. Wajah mereka yang tadi dipenuhi amarah kini mulai diliputi kepanikan. Deru truk-truk besar yang melintas terasa begitu dekat dan mengancam. Udara malam mulai terasa dingin. "Ini semua gara-gara ibu," bentak Bayu pada ibunya. "Kalau ibu tidak terus-terusan memojokkan Kirana, tidak akan jadi begini." "Loh, kok jadi salah ibu? Kamu yang tadi teriak-teriak minta talak. Ibu kan hanya menasihati." "Dasar anak tidak tahu terima kasih," balas Ibu Lastri, suaranya melengking. Mereka bertengkar, saling menyalahkan, tidak menyadari betapa menyedihkannya pemandangan mereka saat itu. Dua manusia yang terbiasa hidup nyaman, kini terdampar di antah-berantah karena kesombongan mereka sendiri. Bayu mencoba memberhentikan beberapa mobil pribadi, tapi tidak ada yang mau berhenti di bahu jalan tol yang gelap. Mereka mungkin dikira perampok. Rasa lapar mulai melilit perut mereka. Rasa haus membuat tenggorokan kering. Bayu merogoh sakunya, berharap menemukan beberapa lembar uang. Kosong. Dompetnya ada di dalam mobil Kirana. Semua kartunya, KTP-nya, ada di sana. Ia benar-benar tidak punya apa-apa. Sekarang bagaimana? "Yu?" Ibu sudah tidak kuat berdiri. Kaki ibu pegal. Rengek Ibu Lastri. Nyaris menangis. Bayu mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. Ia merasa bodoh. Ia merasa tidak berdaya. Selama ini, selalu ada Kirana yang bisa diandalkan. Kirana yang akan memesan taksi online. Kirana yang akan membayar makanan. Kirana yang akan menyelesaikan semua masalah. Kini, Kirana telah pergi. Dan ia baru sadar, tanpa Kirana, ia bukan siapa-siapa. Setelah hampir 2 jam terdampar, sebuah mobil patroli jalan raya akhirnya melihat mereka dan berhenti. Dengan perasaan malu yang luar biasa, Bayu menceritakan versi ceritanya yang sudah dimodifikasi, mengatakan bahwa mereka bertengkar dan istrinya pergi begitu saja. Petugas yang baik hati itu akhirnya membawa mereka ke gerbang tol terdekat. Dari sana, Bayu terpaksa menelepon sepupunya, meminjam uang untuk ongkos pulang ke Jakarta. Perjalanan pulang mereka terasa seperti sebuah perjalanan penebusan dosa yang memalukan. Sementara itu, Kirana sudah kembali melanjutkan perjalanannya. Suasana hatinya jauh lebih tenang. Pikirannya lebih jernih. Keheningan di dalam mobil tidak lagi terasa memekakan,
melainkan menenangkan. Keheningan ini adalah ruang. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk merasakan. Sepanjang sisa perjalanan, kepingan-kepingan memori mulai berputar di kepalanya seperti film lama. Ia melewati sebuah papan iklan besar yang menampilkan apartemen mewah. Ia teringat malam ketika ia dengan antusias menunjukkan brosur rumah yang ingin ia beli kepada Bayu. Saat itu ia baru saja mendapat promosi besar. "Ini investasi kita, Mas, buat masa depan," katanya penuh harap. Bayu hanya melirik sekilas, lalu kembali bermain game. "Terserah kamu saja. Kamu yang punya uang," jawabnya acuh tak acuh. Keesokan harinya, saat mengurus booking fee, hanya ada namanya sendiri di formulir itu. Bayu menolak ikut dengan alasan, malas berurusan dengan bank. Beberapa kilometer kemudian, ia melihat sebuah restoran keluarga yang ramai. Ingatannya melayang pada hari ulang tahun Ibu Lastri tahun lalu. Kirana yang baru saja menerima bonus, memutuskan untuk mentraktir makan malam di sebuah restoran mahal. Ia mengundang seluruh keluarga besar Bayu. Ia ingin membuat mertuanya senang. Tapi sepanjang malam, yang ia dengar hanyalah keluhan. "Kok steaknya agak keras, ya?" Atau, "Minumannya kurang manis." Atau, "Pelayanannya lama sekali." Puncaknya, saat tagihan datang dan Kirana yang membayarnya dengan kartu kredit, Ibu Lastri berbisik pada kerabat di sebelahnya, cukup keras untuk didengar Kirana. "Beginilah kalau punya menantu banyak uang, sombongnya bukan main." Malam itu, Kirana menangis diam-diam di kamar mandi restoran. Ia melirik kursi penumpang yang kosong di sebelahnya, tempat di mana Bayu biasa duduk. Ia ingat betapa sering ia menjemput Bayu di kafe atau tempat futsal sampai larut malam setelah ia selesai lembur. Bayu akan masuk ke mobil dengan bau keringat atau rokok, lalu langsung tertidur, sementara Kirana harus berjuang melawan kantuk untuk menyetir pulang. Tidak pernah ada ucapan terima kasih. Tidak pernah ada pertanyaan, "Kamu lelah?" Yang ada hanyalah, "Besok pagi bangunin aku agak siang ya, capek banget." Semua kenangan itu, yang dulu ia anggap sebagai kerikil-kerikil kecil dalam pernikahan, kini terlihat seperti batu-batu besar yang telah ia panggul di punggungnya. Ia baru sadar betapa berat bebannya selama ini. Ia telah bekerja keras untuk membangun sebuah rumah, tapi ia adalah satu-satunya yang meletakkan batu bata. Yang lain hanya menumpang berteduh, sambil terus-menerus mengeluh atapnya kurang tinggi atau lantainya kurang bersih. Ketika mobilnya memasuki gerbang kompleks perumahan, hatinya terasa aneh. Ini adalah rumahnya. Rumah yang ia bayar cicilannya setiap bulan. Rumah yang perabotannya ia pilih satu persatu. Tapi selama ini, rumah itu tidak pernah terasa seperti miliknya. Selalu ada aturan tak tertulis yang dibuat oleh Ibu Lastri setiap kali menginap. Selalu ada jejak kemalasan Bayu di setiap sudut. Ia memarkir mobil di garasi. Ia duduk diam sejenak, menatap rumah bercat putih gading itu. Rumahnya. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia akan merebutnya kembali. Ia keluar dari mobil, berjalan dengan langkah mantap ke pintu depan. Membuka pintu, dan melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa berbeda. Lebih ringan. Ia meletakkan kunci mobil di atas meja, menendang lepas high heels-nya, dan merebahkan diri di sofa empuk di ruang tengah. Ia menatap langit-langit, kosong dan putih, seperti hidupnya yang akan datang. Sebuah kanvas kosong yang bisa ia lukis sesuka hatinya. Tidak akan ada lagi yang mendikte warna apa yang harus ia gunakan. Tidak akan ada lagi yang mengkritik goresan kuasnya. Getaran dari ponsel Bayu yang ia letakkan di meja membuyarkan lamunannya. Ia mengambilnya. Ada pesan baru dari nomor yang sama. "Bayu, kamu di mana? Ini aku sama ibu sudah sampai di gerbang tol. Jemput." Kirana membaca pesan itu. Tidak ada rasa iba. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanyalah perasaan datar. Ia meletakkan kembali ponsel itu. Itu bukan lagi urusannya. Ia bangkit, berjalan ke dapur, dan membuka kulkas. Ia mengambil sebotol air dingin dan meneguknya hingga setengah. Rasanya begitu menyegarkan. Ia kemudian mengambil ponselnya sendiri, menyalakannya kembali, dan langsung membuka aplikasi kontaknya. Ia mencari nomor tukang kunci langganannya.
Halo, Pak. Selamat malam. Maaf mengganggu. Bisa datang ke perumahan Permata Hijau sekarang? Saya mau ganti semua kunci di rumah. Keputusan telah dibuat. Tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, saat suara klik dari gembok baru terpasang di pintunya, Kirana tahu, ia tidak hanya mengunci Bayu dan Ibu Lastri di luar. Ia juga mengunci masa lalunya yang kelam dan membuka pintu untuk masa depannya yang cerah. Ia sendirian di dalam rumah besar itu, tetapi ia tidak pernah merasa lebih aman dan lebih utuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kirana tidur di tengah-tengah ranjang berukuran king size miliknya. Ia tidak lagi meringkuk di salah satu sisi, menyisakan ruang kosong yang luas untuk Bayu, suaminya yang seringkali baru naik ke tempat tidur jauh lewat tengah malam setelah puas bermain game. Malam ini, ia meregangkan seluruh anggota badannya, merasakan sejuknya spray di kulitnya, memeluk guling dengan leluasa. Ia tidur nyenyak, lebih nyenyak dari tidurnya selama 5 tahun terakhir. Tanpa mimpi. Pagi datang menyapanya bukan dengan keluhan Bayu yang sulit bangun atau omelan Ibu Lastri tentang sarapan, melainkan dengan keheningan yang damai dan sinar matahari yang menerobos masuk dari celah gorden. Kirana membuka matanya perlahan. Selama beberapa detik ia merasa bingung, otaknya mencoba memproses kekosongan di sekitarnya. Lalu ia teringat. Kejadian di jalan tol. Telepon pada tukang kunci. Keputusan yang telah ia buat. Sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya. Ia tidak merasa menyesal. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa ringan. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan tanpa alas kaki di atas lantai parket yang sejuk. Langkahnya membawanya ke depan lemari pakaian yang besar dan tinggi. Lemari ini adalah saksi bisu. Ia membuka pintu di sisi kanan, sisi miliknya. Deretan blus kerja, gaun, dan pakaian kasual yang ia beli dengan uangnya sendiri tergantung rapi. Semua terawat, semua tertata. Lalu, ia membuka pintu di sisi kiri, sisi milik Bayu. Pemandangan di hadapannya membuatnya berhenti sejenak. Deretan kemeja bermerek, koleksi jaket kulit dan denim, tumpukan kaos-kaos mahal. Di rak bawah, berjejer sepatu sneakers edisi terbatas dan sepatu pantofel kulit yang harganya bisa untuk membayar cicilan rumah selama sebulan. Hampir semua barang di situ adalah pemberiannya. Hadiah ulang tahun, hadiah, hiburan, karena Bayu gagal mendapat pekerjaan, atau sekadar dibeli karena Bayu merajuk melihat temannya punya barang baru. Ingatannya melayang ke sebuah sore di mal mewah, sekitar setahun yang lalu. Bayu menarik tangannya masuk ke sebuah butik pria ternama. Sayang, lihat deh jaket ini. Keren banget. Cocok buat aku kalau nanti interview di perusahaan multinasional. Katanya dengan mata berbinar. Kirana melirik label harganya dan hampir tersedak. Harganya setara dengan gajinya selama 2 minggu. Mas, ini terlalu mahal, bisiknya. Wajah Bayu langsung berubah masam. Ya ampun, nah. Kamu ini perhitungan banget sama suami sendiri. Aku kan minta ini buat menunjang penampilan, biar kelihatan profesional. Ini juga demi masa depan kita, kan? Kalau aku dapat kerjaan bagus, kamu juga yang senang. Logika yang diputar-balikan itu selalu berhasil. Kirana, yang saat itu masih dibutakan oleh harapan bahwa suaminya akan berubah, akhirnya menggesek kartu kreditnya. Jaket itu dibeli. Tapi tentu saja, tidak pernah ada panggilan interview di perusahaan multinasional. Jaket itu hanya dipakai beberapa kali untuk pamer di kafe bersama teman-temannya, yang notabene juga sering ia yang bayari tagihannya. Kirana mengulurkan tangan, menyentuh lengan jaket kulit yang terasa lembut itu. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi rasa sakit hati atau penyesalan. Yang ada hanyalah kesadaran yang dingin dan jernih. Ia telah menabur di ladang yang salah. Ia telah menyirami tanaman parasit. Ia menutup pintu lemari itu dengan pelan. Ia tidak akan membuang barang-barang itu. Ia akan mengemasnya. Semua adalah milik Bayu. Dan Bayu harus mengambilnya. Langkahnya berlanjut ke dapur. Dapur yang bersih dan modern ini adalah impiannya. Ia yang merancangnya sendiri. Ia membayangkan akan menghabiskan akhir pekan di sini. Mencoba resep-resep baru bersama Bayu.
Sebuah angan-angan yang tidak pernah terwujud. Bagi Bayu, dapur adalah wilayah kekuasaan Kirana. Ia tidak pernah sekalipun menawarkan bantuan, bahkan untuk sekadar mencuci piring bekas makannya sendiri. Yang lebih sering berada di dapur ini justru Ibu Lastri. Setiap kali ia datang berkunjung, yang bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi kedatangannya bukan untuk membantu, melainkan untuk menginspeksi. Kirana membuka laci bumbu. Semua stoples tertata rapi sesuai abjad. Ia ingat komentar pedas Ibu Lastri saat pertama kali melihatnya. Kamu ini kayak orang mau buka toko kelontong saja. Semuanya dilabeli. Kaku sekali. Ibu dulu kalau masak, ya pakai perasaan saja. Makanya masakan ibu lebih enak, lebih ada jiwanya. Lalu, Ibu Lastri akan mulai memasak, yang artinya menyuruh Kirana melakukan semua pekerjaan persiapan, mulai dari mengupas bawang hingga membersihkan ikan, sementara Ibu Lastri hanya duduk di meja makan sambil memberi instruksi. Setelah masakan jadi, ia akan dengan bangga menyajikannya pada Bayu. Ini, nak, masakan ibu. Makan yang banyak. Pasti kamu kangen masakan rumah, kan? Masakan istri zaman sekarang mana ada yang seenak ini. Bayu akan makan dengan lahap, memuji ibunya setinggi langit, tanpa pernah sekalipun melirik Kirana yang kelelahan dan berkeringat di sudut dapur, membersihkan semua kekacauan yang ditinggalkan ibu mertuanya. Kirana mengambil sebuah panci kecil, mengisinya dengan air, dan meletakkannya di atas kompor. Ia membuka lemari kabinet dan menemukan sebungkus mie instan. Sudah berbulan-bulan ia tidak memakannya. Bayu dan Ibu Lastri menganggapnya makanan tidak sehat, makanan orang susah. Ironisnya, mereka tidak pernah berkontribusi sepeser pun untuk membeli bahan makanan sehat yang selalu mereka tuntut. Sambil menunggu air mendidih, ia bersandar di meja dapur. Matanya menatap sebuah bingkai foto digital di atas kulkas. Foto itu menampilkan slideshow kenangan mereka. Ada foto pernikahan mereka. Kirana tampak begitu bahagia. Matanya memancarkan cinta dan harapan. Bayu tersenyum lebar di sampingnya. Tampak gagah dan menjanjikan. Siapa sangka, di balik senyum itu, tersembunyi kemalasan dan rasa berhak yang begitu besar. Lalu muncul foto saat mereka liburan ke Bali, 3 tahun lalu. Liburan itu sepenuhnya dibiayai dari bonus Kirana. Kirana ingat ia harus bekerja gila-gilaan selama 3 bulan untuk mencapai target, demi bisa mewujudkan keinginan Bayu berlibur ke Bali. Selama di sana, Bayu hanya bersantai, sementara Kirana yang terus-menerus memegang ponsel, sesekali membalas email pekerjaan yang mendesak. Kamu ini niat liburan nggak, sih? Kerjaan terus yang dipikirin, tegur Bayu saat itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Foto berganti lagi. Kali ini foto saat acara syukuran rumah baru mereka. Rumah ini. Di foto itu, Kirana dan Bayu berdiri diapit oleh kedua orang tua mereka. Ayah dan ibu Kirana tersenyum bangga. Sementara Ibu Lastri, meskipun tersenyum ke arah kamera, tangannya erat memegang lengan Bayu, seolah ingin menegaskan bahwa rumah itu adalah milik anaknya, bukan menantunya. Setelah acara itu, saat semua tamu sudah pulang, Ibu Lastri menarik Kirana ke samping. Nah, Ibu mau kasih nasihat. Sekarang kalian sudah punya rumah sendiri. Ingat, rumah ini milik Bayu. Kamu di sini numpang sama suami. Jadi, kamu harus pintar-pintar melayani suami. Jangan sampai karena kamu sibuk kerja, rumah jadi tidak terurus dan suami tidak bahagia. Kirana, yang saat itu masih mencoba menjadi menantu yang baik, hanya bisa mengangguk dan tersenyum kecut. Ia ingin berteriak bahwa setiap batu bata dan kantong semen rumah ini dibeli dari tetesan keringatnya. Bahwa nama yang tertera di sertifikat hak milik adalah namanya. Bahwa Bayu lah yang sebenarnya menumpang padanya. Tapi ia menahan semua itu. Demi menjaga keharmonisan. Demi cinta. Air di panci sudah mendidih. Kirana memasukkan mie, mengaduknya pelan. Aroma bumbu mie instan yang gurih mulai menguar, memenuhi dapur. Aroma yang sederhana, jujur, dan tidak berpura-pura. Seperti hidup yang ia inginkan sekarang. Setelah sarapan mie instan yang terasa begitu nikmat, Kirana membawa cangkir kopinya ke satu ruangan yang jarang ia masuki,
Ruang kerja Bayu. Ruangan itu sebenarnya ia siapkan sebagai ruang kerja bersama. Ia menempatkan 2 meja di sana. Mejanya rapi, dengan laptop, tumpukan dokumen, dan alat tulis yang tertata. Sementara meja Bayu dipenuhi oleh konsol game, tumpukan kaset game, dan sebuah PC gaming dengan spesifikasi tinggi yang ia rakit setahun lalu. Ini untuk cari kerja, sayang. Untuk update CV, untuk networking di LinkedIn. Begitu alasannya pada Kirana. Tapi ruangan itu tidak pernah dipakai untuk mencari kerja. Ruangan itu adalah gua permainannya. Seringkali, saat Kirana sudah terlelap, Bayu masih berada di sana, berteriak-teriak pada teman-teman virtualnya hingga subuh. Di dinding ruangan itu, tergantung sebuah papan tulis putih. Di sana masih ada sisa tulisan tangan Kirana. Sebuah jadwal program kehamilan yang ia buat 2 tahun lalu. Jadwal konsultasi dokter. Jadwal minum vitamin. Masa subur. Semua ia tulis dengan rapi dan penuh harap. Ingatannya kembali pada hari di mana harapannya dihancurkan. Di ruang konsultasi dokter kandungan yang dingin. Dokter menjelaskan dengan sabar tentang kondisi medisnya. Tentang pos yang membuatnya sulit berovulasi secara teratur. Ini bukan berarti ibu tidak bisa hamil, tapi butuh usaha ekstra. Ada beberapa opsi terapi, dan yang terpenting adalah dukungan penuh dari suami, kata dokter itu sambil menatap Bayu. Kirana menggenggam tangan Bayu erat, mencari kekuatan. Tapi tangan Bayu terasa dingin dan pasif. Selama perjalanan pulang, Bayu tidak banyak bicara. Sesampainya di rumah, saat Kirana mencoba membahasnya lagi, Bayu meledak. Sudah kuduga. Ini pasti karena kamu terlalu capek kerja. Kamu terlalu ambisius. Kamu lebih mentingin karir daripada kesehatan kamu sendiri. Sekarang lihat, kan? Jadi begini. Tidak ada kata-kata penghiburan. Tidak ada pelukan. Yang ada hanya tuduhan. Bayu memutarbalikkan fakta medis menjadi kesalahan Kirana. Ia menjadikan kondisi Kirana sebagai senjata untuk menyerang ambisinya. Sesuatu yang selama ini menjadi sumber ketidaknyamanan bagi egonya yang rapuh. Sejak hari itu, Bayu tidak pernah mau lagi membahas soal program kehamilan. Setiap kali Kirana mencoba, ia akan mengalihkannya atau berkata, "Sudahlah, pasrah saja. Kalau memang rezeki, tidak akan kemana." Berdiri di ruangan itu sekarang, menatap papan tulis yang menjadi monumen harapannya yang kandas, Kirana tidak lagi merasakan sakit. Ia merasa lega. Ia bersyukur tidak memiliki anak dari pria seperti Bayu. Ia tidak bisa membayangkan membesarkan seorang anak dalam lingkungan yang begitu beracun, dengan seorang ayah yang tidak bisa menjadi teladan. Ia mengambil penghapus dan dengan satu gerakan mantap, membersihkan seluruh tulisan di papan itu hingga bersih. Kosong, putih, seperti masa depannya. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan melakukan hal-hal yang ia suka. Ia menyetel musik klasik dengan volume cukup keras. Ia membuka semua jendela, membiarkan udara segar masuk. Ia menyiram tanaman-tanaman di teras yang mulai layu. Ia merasakan setiap sudut rumah ini kembali menjadi miliknya. Dinding-dinding yang dulu seolah mengejeknya dengan kenangan pahit, kini seolah berbisik memberinya kekuatan. Ini adalah teritorinya. Ini adalah istananya. Dan ia adalah satu-satunya ratu di sini. Ia tahu, sebentar lagi, mereka akan datang. Bayu dan Ibu Lastri pasti akan muncul di depan pintunya. Tapi ia tidak takut. Untuk pertama kalinya, ia siap menghadapi mereka. Tanpa air mata. Tanpa keraguan. Hanya dengan kebenaran. Sore menjelang, sekitar pukul 4. Sebuah taksi online berhenti tepat di depan gerbang rumah Kirana. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah Bayu, disusul oleh Ibu Lastri. Penampilan mereka jauh dari kata baik. Rambut Bayu acak-acakan. Kemeja yang ia kenakan kemarin tampak lecek dan kotor. Wajah Ibu Lastri terlihat kuyu karena kelelahan. Tapi sorot matanya masih menyiratkan amarah yang menyala-nyala. Mereka berjalan tergesa-gesa menuju pintu depan. Bayu, dengan segala sisa arogansi yang ia miliki, tidak repot-repot menekan bel. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci rumah,
dan mencoba memasukkannya ke dalam lubang kunci. Ia mendorongnya sekali. Tidak masuk. Ia mencobanya lagi, sedikit lebih kasar. Tetap tidak bisa. Kenapa ini? Kuncinya macet, gerutunya, sambil terus mencoba dengan paksa. Ibu Lastri, yang kesabarannya sudah setipis kertas, mendorong anaknya minggir. Kamu ini bagaimana, sih? Sini biar ibu. Ia merebut kunci itu dan mencobanya sendiri. Hasilnya sama saja. Ini pasti dikunci dari dalam. Sengaja dia itu. Kirana, buka pintunya. Kirana, teriak Bayu sambil menggedor-gedor pintu kayu itu dengan keras. Suaranya menggema di lingkungan perumahan yang tenang. Beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman di sore hari mulai melirik ke arah mereka dengan penasaran. Buka, nah, jangan jadi istri durhaka kamu. Buka atau ibu dobrak pintu ini. Pekik Ibu Lastri, suaranya melengking tinggi, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar. Di dalam rumah, Kirana mendengar semua keributan itu. Ia sedang duduk di sofa, menyeruput teh hangat. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, tapi tangannya yang memegang cangkir tetap stabil. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia menarik napas dalam-dalam, meletakkan cangkirnya di meja, dan berjalan santai menuju jendela di lantai 2, tepat di atas pintu utama. Ia menyibakkan gorden sedikit, cukup untuk melihat pemandangan di bawah. Pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Suami dan mertuanya, dua orang yang selama ini telah merendahkannya, kini tampak seperti gelandangan yang mengemis untuk masuk ke rumahnya sendiri. Merasa tidak ada jawaban, Bayu semakin marah. Ia menendang pintu itu beberapa kali. Kirana, aku bilang buka. Ini rumahku juga. Aku punya hak di sini. Saat itulah Kirana memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Ia membuka jendela itu perlahan. Suara derit kecilnya langsung menarik perhatian Bayu dan Ibu Lastri. Mereka mendongak. Mata mereka membelalak kaget melihat Kirana berdiri di sana, menatap mereka dari atas dengan ekspresi tenang yang tak terbaca. Oh, akhirnya kamu keluar juga. Dasar perempuan tidak tahu diri. Sembur Ibu Lastri, menunjuk-nunjuk ke arah Kirana. Cepat turun dan buka pintunya. Kamu mau membuat kami jadi tontonan tetangga? Hah? Kirana tidak menanggapi amarah mertuanya. Matanya tertuju pada Bayu. Kamu bilang apa tadi, Mas? Ini rumahmu juga? Tanyanya. Suaranya terdengar jelas dan tenang di tengah keributan itu. Tentu saja. Aku ini suamimu. Kepala keluarga. Jawab Bayu dengan suara keras, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Kirana tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Maaf, aku harus mengoreksimu. Pertama, sebentar lagi kamu bukan lagi suamiku. Kedua, rumah ini, dari tiang pondasi hingga genteng di atap, dibeli dengan uangku. Nama yang tertera di sertifikatnya adalah Kirana Anindita. Namamu tidak ada di sana. Jadi, kamu tidak punya hak apapun di sini. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu tenang dan faktual, menghantam Bayu seperti tamparan keras. Wajahnya memucat. Ia tahu Kirana benar. Ia tidak pernah menyumbang sepeser pun untuk cicilan rumah itu. Jangan dengarkan dia. Yu. Dia cuma mau menakut-nakuti kamu. Hasut Ibu Lastri, meskipun dalam hatinya ia juga tahu kebenarannya. Kirana mengabaikannya. Kalian tidak bisa masuk. Lanjutnya. Gemboknya sudah kuganti tadi malam. Apa? Kamu ganti gemboknya? Kamu mengusir kami? Raung Bayu, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku tidak mengusir, jawab Kirana dengan sabar. Seolah sedang menjelaskan pada anak kecil. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kalian yang memilih untuk pergi. Ingat? Kemarin, di kilometer 82, Mas yang meminta talak. Jadi, aku hanya mengabulkan permintaanmu. Ibu Lastri mulai menangis dengan dramatis. Ya Tuhan, anakku, lihat perlakuan istrimu ini. Setelah semua yang kita berikan padanya. Ini balasannya. Dasar menantu tidak tahu berterima kasih. Kirana hampir tertawa.
Apa yang mereka berikan padanya? Sakit hati, beban finansial, hinaan? Sebaiknya kalian pergi, kata Kirana. Nadanya mulai mengeras. Sebelum saya memanggil satpam untuk menyeret kalian. Ancaman itu membuat mereka terdiam sejenak. Satpam kompleks perumahan ini terkenal tegas. Dipermalukan di depan tetangga sudah cukup buruk. Diseret oleh satpam akan menjadi bencana. Melihat mereka ragu, Kirana masuk kembali ke dalam. Lalu beberapa menit kemudian ia muncul lagi di pintu utama. Ia tidak membukanya lebar-lebar. Hanya cukup untuk mengeluarkan 2 buah koper besar dan sebuah tas travel. Ia meletakkannya di teras, tepat di depan kaki mereka. Apa ini? Tanya Bayu, bingung. Barang-barang kalian. Semua pakaian dan barang pribadi kalian sudah kukemasi. Setidaknya yang penting-penting. Sisanya, nanti bisa diambil lewat pengacaraku, jelas Kirana. Tindakan itu, tindakan mengemasi barang-barang mereka, adalah pukulan terakhir. Itu adalah bukti nyata bahwa ini bukan lagi gertakan. Ini adalah akhir. Bayu menatap koper-koper itu, lalu menatap wajah Kirana yang dingin. Semua sisa amarahnya seolah menguap, digantikan oleh kepanikan yang dingin. Nah, Kirana, tolonglah, jangan begini. Suaranya melunak, berubah menjadi rengekan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf. Kemarin aku emosi. Sudah terlambat untuk minta maaf, Mas. Balas Kirana. Emosimu kemarin hanya menunjukkan apa yang sebenarnya ada di hatimu selama ini. Bayu mencoba meraih tangan Kirana, tapi Kirana mundur selangkah, menjaga jarak di antara mereka yang dipisahkan oleh daun pintu. Dan untuk memastikan kamu tidak bisa menggangguku lagi, kata Kirana sambil mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sebuah layar. Rekening bersama sudah kubekukan. Semua kartu kredit tambahan atas namamu sudah kublokir. Dan nomor ponselmu. Sepertinya paket datanya sudah habis, ya? Karena tagihannya, kan, atas namaku juga. Bayu refleks merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Gagal. Koneksi internetnya mati. Ia mencoba menelepon. Tidak ada sinyal. Ia benar-benar terputus. Terisolasi. Pukulan itu telak. Wajahnya berubah dari panik menjadi putus asa. Ia menatap Kirana dengan tatapan memohon. Nah, aku harus bagaimana? Untuk pertama kalinya, Kirana merasakan sedikit getaran di hatinya. Bukan rasa kasihan, tapi sisa-sisa dari wanita yang dulu mencintainya. Ia menarik napas, lalu mengeraskan hatinya kembali. Itu bukan lagi urusanku, Mas. Kamu sudah dewasa. Kamu kepala keluarga, kan? Pikirkan sendiri solusinya. Dengan itu, Kirana menutup pintu. Ia tidak membantingnya. Ia menutupnya dengan pelan dan mantap. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu final. Di luar, Bayu dan Ibu Lastri hanya bisa berdiri mematung. Dipermalukan, diusir, dan diputus dari semua sumber daya. Mereka dikelilingi oleh koper-koper berisi barang-barang mereka, terdampar di depan rumah yang tidak akan pernah bisa mereka masuki lagi. Langit mulai gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Mereka tidak punya tujuan, tidak punya uang, tidak punya apa-apa selain satu sama lain. Dari balik gorden, Kirana mengawasi mereka. Ia melihat Bayu akhirnya terduduk lemas di atas salah satu koper, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ibu Lastri tampak kebingungan, mondar-mandir sebelum akhirnya ikut duduk di samping anaknya. Mereka terlihat kecil dan kalah. Kirana tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Bebannya telah terangkat. Ia membalikkan badan, meninggalkan jendela dan pemandangan di baliknya. Ia berjalan menuju ruang tengah rumahnya yang kini terasa begitu luas dan damai. Pertempuran pertama telah ia menangkan. Ia tahu, perang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tapi ia tidak takut. Ia sudah siap. Malam itu, Bayu dan Ibu Lastri tidak punya pilihan selain menelepon satu-satunya kerabat yang mungkin mau menampung mereka di Jakarta. Rini,
adik perempuan Ibu Lastri. Setelah drama tawar-menawar ongkos dengan sopir taksi yang mereka panggil dari ponsel salah seorang satpam, mereka tiba di rumah Tante Rini di sebuah gang sempit di bilangan Jakarta Timur. Rumah itu berbanding terbalik 180 derajat dari kediaman Kirana. Kecil, padat, dan pengap. Begitu pintu terbuka, Ibu Lastri langsung memainkan perannya. Ia menangis meraung-raung, memeluk adiknya seolah baru saja selamat dari bencana besar. Bayu berdiri di belakangnya, memasang wajah korban yang paling menyedihkan. Di ruang tamu yang sempit, di atas sofa usang yang dilapisi sprei, propaganda pun dimulai. Kamu harus tahu, Rini, isak Ibu Lastri. Suaranya dibuat serak dan bergetar. Menantuku itu, si Kirana, hatinya sudah seperti iblis. Kami diusir, Rin. Diusir dari rumah kami sendiri seperti anjing kurapan. Tante Rini, seorang wanita sederhana yang selalu memandang kakak dan keponakannya dengan kagum karena gaya hidup mereka yang mewah, tampak syok. Ia menyodorkan segelas air putih hangat pada kakaknya. Diusir bagaimana? Mbak Yu? Ada masalah apa? Masalahnya itu dia sudah jadi perempuan sombong. Sahut Bayu dengan cepat, mengambil alih cerita. Sejak karirnya bagus, dia jadi lupa daratan. Dia tidak lagi menghormati aku sebagai suami. Ibu menasihatinya baik-baik. Dia malah marah. Puncaknya kemarin, hanya karena masalah sepele di mobil, dia tega menurunkan aku dan ibu di tengah jalan tol. Bayu dengan sengaja menghilangkan bagian di mana ia yang meminta talak. Ia melukiskan Kirana sebagai monster yang tidak punya hati, yang tega meninggalkan suami dan mertuanya yang sudah tua di tempat berbahaya. Dia pikir karena dia yang cari uang, dia bisa seenaknya. Dia lupa kodratnya sebagai istri, tambah Ibu Lastri, menyeka air mata palsunya. Rumah itu, mobil itu, semua membuatnya buta. Dia tidak mau punya anak karena takut karirnya terganggu. Dia sudah jadi perempuan modern yang keblinger. Rin, kasihan anakku, Bayu, punya istri seperti itu. Cerita yang separuh benar dan separuh bohong itu terdengar begitu meyakinkan di telinga Tante Rini dan suaminya, Pak De Budi, yang ikut mendengarkan. Mereka hanya melihat permukaan. Mereka melihat Bayu yang selalu tampil necis dengan barang-barang mahal. Mereka melihat Ibu Lastri yang sering pamer di arisan keluarga tentang betapa suksesnya menantunya. Mereka tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya membayar semua kemewahan itu. Malam itu juga, kabar tentang kedurhakaan Kirana menyebar seperti api di jerami kering. Berawal dari telepon Tante Rini ke beberapa saudara, cerita itu kemudian masuk ke grup WhatsApp keluarga besar, Trah Prawiro Harjo. Pesan-pesan mulai bermunculan, satu persatu, seperti rentetan tembakan. Astagfirullah, serius ini si Kirana begitu? Zaman sekarang perempuan memang suka lupa diri kalau sudah pegang uang sendiri. Kasihan sekali Mas Bayu dan Bu Lastri. Harusnya Kirana itu bersyukur punya suami sabar seperti Mas Bayu. Tidak punya adab. Mertua itu kan sama seperti orang tua sendiri. Kok tega? Kirana, yang baru saja selesai membersihkan diri dan hendak beristirahat, merasakan ponselnya bergetar tanpa henti. Ia melirik layarnya. Puluhan notifikasi dari grup keluarga yang sudah lama tidak ia buka. Rasa penasaran membuatnya membuka aplikasi itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Pembantaian karakternya sedang berlangsung secara digital. Ia membaca setiap pesan dengan hati yang anehnya tidak lagi sakit. Ia hanya merasa lelah. Betapa mudahnya orang-orang ini menghakiminya tanpa mendengar ceritanya. Betapa cepatnya mereka memihak pada narasi yang paling dramatis. Tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk. Dari Pak Deharto, kakak tertua dari pihak ayahnya Bayu, sesepuh yang paling dihormati di keluarga. Kirana menarik napas panjang sebelum menjawabnya. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Kirana, Pak De dengar kabar tidak enak dari Rini. Apa benar kamu mengusir Bayu dan ibunya dari rumah? Suara di seberang telepon terdengar berat dan menuntut. Saya tidak mengusir, Pak De. Saya hanya meminta mereka meninggalkan rumah saya, jawab Kirana, memilih katanya dengan hati-hati. Loh, apa bedanya?
Itu kan rumah kalian bersama. Rumah tangga itu kalau ada masalah diselesaikan baik-baik. Jangan main usir-usiran begitu. Itu aib. Nah, aib keluarga besar. Pak D, masalah ini sudah terlalu rumit untuk diselesaikan baik-baik, kata Kirana. Suaranya tetap tenang. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kamu sebagai istri harusnya bisa lebih mengalah. Turunkan egomu sedikit. Minta maaf sama suamimu. Jemput dia dan ibunya. Jangan perpanjang masalah. Kasihan mereka sekarang harus menumpang di rumah Rini yang sempit. Kirana terdiam sejenak. Ia membayangkan dirinya melakukan itu. Menjemput mereka, membawa mereka kembali ke rumah. Dan semuanya akan kembali seperti semula. Ia akan kembali menjadi sapi perah, menjadi pelayan, menjadi target hinaan. Perutnya terasa mual membayangkannya. Tidak bisa, Pak D. Keputusan saya sudah bulat. Jawabnya dengan tegas. Kirana, jangan keras kepala. Kamu mau jadi janda? Mau jadi omongan orang? Pikirkan lagi baik-baik. Suara Pak D. Harto meninggi. Terima kasih atas nasihatnya, Pak D. Tapi ini hidup saya. Saya yang menjalani. Saya tahu apa yang terbaik untuk saya. Assalamualaikum. Kirana menutup teleponnya sebelum Pak D. Harto sempat menjawab. Tangannya sedikit gemetar. Melawan arus keluarga besar membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Ia mematikan notifikasi dari grup WhatsApp itu dan melempar ponselnya ke sofa. Ia butuh udara. Saat itulah sebuah panggilan lain masuk. Kali ini dari Alia, adiknya. Kirana ragu sejenak, takut akan menerima ceramah yang sama. Tapi ia akhirnya mengangkatnya. Mbak? Mbak Kirana baik-baik saja? Suara Alia terdengar cemas, bukan menghakimi. Iya, Al. Aku baik-baik saja. Jawab Kirana. Suaranya sedikit serak. Aku nggak percaya semua omongan di grup keluarga. Pasti ada ceritanya. Mbak nggak apa-apa, kan? Butuh teman. Mendengar kalimat sederhana itu, pertahanan Kirana sedikit goyah. Setetes air mata jatuh di pipinya. Air mata haru. Di tengah badai penghakiman, ada satu tangan yang terulur padanya. Aku tidak apa-apa, Dek. Aku hanya lelah, bisiknya. Istirahat ya, Mbak. Jangan pikirkan omongan mereka. Aku di pihak Mbak. Kalau butuh apa-apa, telepon aku kapan saja. Jangan sungkan. Panggilan itu seperti balsam yang menenangkan luka. Kirana sadar, ia tidak sepenuhnya sendirian. Dukungan dari adiknya memberinya kekuatan baru. Ia tidak akan membiarkan propaganda keluarga itu meruntuhkannya. Ia harus bergerak, mengambil langkah nyata untuk melindungi dirinya sendiri. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh gejolak emosi, Kirana berdandan lebih rapi dari biasanya. Ia mengenakan blazer terbaiknya, menyapukan riasan tipis di wajahnya untuk menutupi sisa lelah. Ia punya janji temu penting. Ia melajukan mobilnya ke sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Di lobi, ia membaca papan nama sebuah firma hukum, Laras O Partners. Ia sudah membuat janji dengan Bu Larasati, seorang pengacara wanita yang direkomendasikan oleh sahabatnya, yang terkenal tajam dan berspesialisasi dalam kasus perceraian dan hak-hak perempuan. Di dalam ruangan yang sejuk dan didominasi warna krem, Kirana duduk berhadapan dengan Bu Laras, seorang wanita berusia akhir 30-an dengan tatapan mata yang cerdas dan penuh empati. Jadi, Bu Kirana, bisa ceritakan apa yang terjadi? Tanya Bu Laras dengan lembut. Dan Kirana pun bercerita. Ia menceritakan semuanya. Dari awal pernikahannya, tentang pekerjaan Bayu yang tidak pernah bertahan lama, tentang bagaimana ia perlahan mengambil alih semua tanggung jawab finansial. Ia menceritakan tentang hinaan verbal dari mertuanya, tentang tuntutan-tuntutan mereka yang tidak masuk akal. Ia menceritakan tentang masalah kesuburannya yang dijadikan senjata untuk menyudutkannya. Ia menunjukkan bukti-bukti yang sudah ia siapkan. Slip gajinya selama 5 tahun terakhir, laporan rekening koran, bukti cicilan rumah dan mobil, bahkan beberapa tagihan kartu kredit Bayu yang ia bayarkan. Bu Laras mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan, tanpa menyela.
Wajahnya menunjukkan pemahaman yang mendalam. Akhirnya, Kirana sampai pada puncak ceritanya. Kejadian di kilometer 82. Suami saya yang meminta talak, Bu. Jadi saya kabulkan permintaannya, kata Kirana, mengakhiri ceritanya. Bu Laras mengangguk pelan. Ia menatap Kirana dengan tatapan kagum. Ibu adalah wanita yang sangat kuat. Dan ibu sudah melakukan hal yang benar dengan datang ke sini. Bu Laras kemudian menjelaskan langkah-langkah hukum yang harus mereka ambil. Mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Menyiapkan semua bukti kepemilikan aset untuk sidang harta gono gini, yang menurutnya akan sangat mudah dimenangkan oleh pihak Kirana. Ia juga menyarankan untuk mengajukan permohonan perlindungan dari segala bentuk intimidasi. Mereka pasti akan mencoba berbagai cara untuk menekan ibu secara psikologis. Lewat keluarga. Mungkin juga lewat teman-teman. Ibu harus kuat. Mulai sekarang, serahkan semua komunikasi yang berkaitan dengan masalah ini pada saya. Jangan ladeni mereka secara langsung. Nasihat Bu Laras. Keluar dari kantor pengacara itu, Kirana merasa beban di pundaknya terangkat separuh. Ia tidak lagi berjuang sendirian. Kini ia punya perisai hukum. Ia punya amunisi berupa fakta dan bukti. Propaganda murahan dari keluarga suaminya tidak akan lagi mempan terhadapnya. Ia menyerahkan surat kuasa pada Bu Laras, memberinya wewenang penuh untuk mewakilinya. Perang mungkin baru dimulai, tapi ia sudah memiliki seorang jenderal yang cerdas di pihaknya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kehidupan di rumah Tante Rini terasa seperti di neraka bagi Bayu. Ia harus berbagi kamar sempit dengan dua sepupunya yang masih remaja. Tidak ada lagi pendingin udara. Yang ada hanya kipas angin berisik yang memutar udara panas. Tidak ada lagi privasi. Setiap hari ia harus mendengar omelan Tante Rini yang pasif-agresif tentang tagihan listrik yang membengkak atau persediaan beras yang cepat habis. Ibu Lastri pun tidak lebih baik. Statusnya sebagai kakak ipar yang kaya raya telah luntur. Kini ia tak lebih dari seorang pengungsi yang merepotkan. Ia tidak bisa lagi memerintah sesuka hati. Di rumah adiknya, ia harus ikut membantu pekerjaan rumah, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Bayu semakin frustrasi. Uang yang ia pinjam dari sepupunya saat di jalan tol sudah menipis. Ia tidak punya sumber penghasilan. Harga dirinya hancur lebur. Dalam keputusasaan,nya ia teringat pada satu-satunya aset yang ia pikir masih ia miliki. Kartu asnya. Namanya Siska. Seorang resepsionis di sebuah pusat kebugaran elit yang beberapa kali ia kunjungi, tentu saja dengan kartu keanggotaan yang dibayarkan Kirana. Siska masih muda, cantik, dan tampak begitu memujanya. Bayu seringkali mentraktirnya makan atau membelikannya hadiah-hadiah kecil, menciptakan citra dirinya sebagai seorang eksekutif muda yang sukses dan mapan. Siska adalah alasan mengapa ia begitu percaya diri meminta cerai dari Kirana. Dalam fantasinya, ia akan menceraikan Kirana, mendapatkan setengah dari harta kekayaan istrinya itu, lalu memulai hidup baru yang menyenangkan bersama Siska. Dengan sisa kepercayaan diri yang ia punya, Bayu menghubungi Siska dari ponsel Tante Rini. Halo, Siska? Ini aku, Bayu. Maaf ya beberapa hari ini nggak ada kabar. HP-ku lagi rusak. Ia memulai dengan kebohongan. Oh, Mas Bayu. Iya nih, aku tungguin kabarnya. Kemana aja? Suara manja Siska di seberang telepon seketika membangkitkan semangat Bayu. Biasa, ada urusan keluarga sedikit. Kamu ada waktu nggak sore ini? Kita ketemuan yuk. Ada sesuatu yang penting yang mau aku omongin. Wah, kebetulan aku shift pagi. Sore ini kosong. Boleh. Mau ketemuan di mana, Mas? Bayu terdiam sejenak. Ia tidak mungkin mengajak Siska bertemu di kafe mahal seperti biasanya. Ia tidak punya uang. Otaknya bekerja cepat. Di food court mall biasa saja, ya? Aku lagi pengen makan soto di sana. Ia mencoba membuatnya terdengar biasa saja. Oke, Mas. Sampai ketemu nanti sore ya. Sore itu, Bayu meminjam sedikit uang dari ibunya dengan alasan untuk melamar kerja. Ia menempuh perjalanan yang terasa begitu panjang dan melelahkan dengan bus Transjakarta yang padat. Ia
yang terbiasa menyetir mobil pribadi dengan nyaman, kini harus berdesak-desakan dan mencium berbagai macam aroma keringat. Ini adalah tamparan pertama dari realitas. Ia tiba di mal lebih dulu. Ia memilih meja di pojok, memesan segelas es teh manis, dan menunggu dengan gelisah. Tak lama kemudian, Siska datang. Penampilannya seperti biasa, modis dan menarik. Ia duduk di hadapan Bayu sambil tersenyum manis. "Jadi, apa nih yang penting banget sampai harus ketemuan?" tanya Siska, membuka percakapan. Bayu berdeham, mencoba mengumpulkan keberanian. "SIS, aku mau jujur sama kamu. Selama ini kan aku belum pernah cerita soal statusku." Siska mengangkat alisnya, tertarik. "Sebenarnya, aku sudah menikah." Tapi, Bayu buru-buru melanjutkan sebelum Siska sempat bereaksi. "Pernikahanku sudah di ujung tanduk. Aku dan istriku sudah pisah rumah. Kami sedang dalam proses cerai." Siska diam, mencerna informasi itu. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, lebih ke arah penasaran. "Oh ya? Kenapa cerai, Mas?" Dia terlalu sibuk sama karirnya. Kami sudah nggak sejalan lagi. Dia nggak bisa ngasih apa yang aku butuhkan sebagai seorang suami, kata Bayu, kembali memainkan peran sebagai korban. Dan sejujurnya, salah satu alasan aku mantap untuk berpisah adalah karena aku sudah menemukan seseorang yang lebih baik. Seseorang yang benar-benar ngertiin aku. Ia menatap Siska dengan tatapan penuh arti. Siska tampak tersipu. "Maksud Mas, aku?" Bayu mengangguk. "Iya, kamu. Setelah proses cerai ini selesai, aku mau kita memulai hubungan yang serius, SIS." Senyum di wajah Siska semakin lebar. Fantasinya tentang hidup enak bersama pria mapan seolah akan menjadi kenyataan. "Proses cerainya bakal lama nggak, Mas? Terus, soal harta gono gini gimana?" Dan disinilah Bayu melakukan kesalahan fatalnya. Didorong oleh ego dan keinginan untuk pamer, ia mulai membual. "Oh, nggak akan lama. Soal harta, kamu tenang saja. Semua aset atas nama kami berdua. Rumah, mobil, tabungan. Pengadilan pasti akan membaginya secara adil. Aku akan dapat bagianku. Kita bisa pakai itu untuk modal hidup baru kita." Siska manggut-manggut. Matanya berbinar membayangkan semua itu. Tapi sebagai seorang wanita yang pragmatis, ia butuh kepastian. "Rumah yang Mas tempati sekarang itu besar ya, Mas? Di daerah mana?" tanyanya, seolah basa-basi. "Di perumahan Permata Hijau. Tapi, untuk sementara ini, selama proses cerai, aku tinggal di rumah tanteku dulu, biar nggak makin runyam situasinya," jawab Bayu, mencoba terdengar bijaksana. Kerutan kecil muncul di dahi Siska. "Oh, gitu. Jadi Mas nggak tinggal di rumah itu sekarang? Terus mobilnya Mas pakai, kan?" "Mobilnya lagi dipegang sama dia. Ya kamu tahulah, biar adil," katanya. "Sementara ini aku naik kendaraan umum dulu. Lebih santai, nggak kena macet." Kilah Bayu, senyumnya terasa kaku. Alarm di kepala Siska mulai berbunyi. Ceritanya terdengar aneh. Seorang pria kaya yang akan mendapat harta gono gini tapi saat ini tinggal menumpang dan naik bus? Terus, Mas sekarang lagi kerja di mana? Kemarin kan Mas bilang lagi mau pindah dari perusahaan lama. Iya, ini aku lagi proses interview di beberapa tempat. Sebentar lagi juga dapat yang baru. Tenang saja, jawab Bayu. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Siska menatap Bayu lekat-lekat. Ia bukan gadis bodoh. Ia bisa melihat kegelisahan di mata pria di hadapannya. Topeng pria sukses yang selama ini Bayu kenakan mulai retak. "Jadi, Mas, maaf nih aku nanya terus. Intinya, sekarang ini Mas lagi nggak pegang uang, nggak punya mobil, dan tinggal numpang sama tante Mas?" tanyanya dengan lugas. Pertanyaan itu menelanjangi Bayu sepenuhnya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Ya, untuk sementara ini, situasinya memang begitu. Tapi ini cuma sementara. SIS. Setelah sidang putusan, semua akan kembali normal. Bahkan lebih baik.
Bayu mencoba meyakinkan. Suaranya terdengar sedikit putus asa. Siska bersandar di kursinya. Senyum manis di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi datar. Ia sudah mendapat jawaban yang ia butuhkan. Bayu bukanlah pangeran berkuda putih. Ia hanyalah seorang pria pengangguran yang baru saja diusir dari rumah istrinya. Semua kemewahan yang dulu ia pamerkan ternyata bukan miliknya. "Oh, gitu ya, Mas," katanya singkat. Ia melirik jam tangannya. "Aduh, Mas, maaf banget. Aku baru ingat ada janji sama temanku. Aku harus pergi sekarang." Ia bahkan tidak menunggu jawaban Bayu. Ia langsung berdiri, merapikan bajunya. "Yes, tunggu dulu. Kita belum selesai bicara," cegah Bayu, ikut berdiri. Siska menatapnya dengan tatapan dingin yang tidak pernah Bayu lihat sebelumnya. "Kayaknya sudah selesai, deh, Mas. Semoga urusan perceraian Mas lancar, ya." Dengan itu, Siska berbalik dan berjalan pergi dengan cepat, meninggalkannya begitu saja di tengah keramaian food court. Bayu terduduk kembali di kursinya. Lemas, ia menatap segelas es teh manisnya yang tinggal setengah. Rasa manisnya kini terasa pahit di lidahnya. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah melepaskan Kirana, wanita yang memberinya segalanya, demi mengejar fantasi kosong bersama Siska. Kini, fantasinya hancur, dan ia tidak punya apa-apa lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, rumah, mobil, kenyamanan, harga diri, dan bahkan wanita simpanannya. Semua hilang dalam waktu kurang dari 48 jam. Semua karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. Duduk sendirian di meja itu, di bawah cahaya lampu neon yang terang, Bayu akhirnya mulai menyadari betapa dalam lubang yang telah ia gali untuk dirinya sendiri. Dan ia tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari sana. Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam keheningan yang produktif bagi Kirana. Setelah guncangan awal dan badai propaganda dari keluarga Bayu mereda, terutama setelah ia menginstruksikan pengacaranya untuk mengirim somasi halus pada beberapa kerabat yang paling vokal, ia mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Sebuah ritme yang ditentukan oleh keinginannya sendiri, bukan oleh tuntutan atau keluhan orang lain. Rumahnya, yang tadinya terasa seperti hotel bintang 5 bagi suami dan mertuanya, kini perlahan berubah menjadi sebuah sanggar bagi jiwanya. Ia memulai dengan hal-hal kecil. Ia memindahkan sofa besar yang menjadi tempat favorit Bayu untuk bermalas-malasan ke sudut ruangan yang lebih tidak mencolok. Sebagai gantinya, ia menempatkan sebuah kursi baca yang nyaman dan sebuah rak buku tinggi di dekat jendela, mengisinya dengan novel-novel yang sudah lama ia beli tapi tak pernah sempat ia baca. Ia masuk ke kamar tidur, membuka lemari Bayu yang kini kosong, dan mencium bau apek yang samar-samar. Tanpa ragu, ia membersihkan seluruh bagian lemari itu, menyemprotnya dengan disinfektan beraroma lavender, dan mengubahnya menjadi tempat penyimpanan koleksi tas dan kain-kain batiknya. Ruang yang tadinya menjadi simbol kemalasan dan tuntutan, kini menjadi simbol apresiasi terhadap dirinya sendiri. Satu akhir pekan, didorong oleh sebuah impuls yang sudah lama terpendam, ia pergi ke sebuah toko alat seni. Ia berdiri lama di depan deretan kanvas putih dan cat akrilik beraneka warna. Ia teringat, dulu sekali sebelum menikah, ia sangat suka melukis. Lukisan-lukisannya memang amatir, tapi proses mencampur warna dan menggoreskan kuas di atas kanvas selalu memberinya ketenangan. Ia berhenti total setelah Bayu mengejek karyanya. Gambar apaan sih ini? Abstrak nggak jelas. Mending waktunya dipakai buat belajar masak yang benar. Begitu katanya dulu. Kini, tidak ada lagi yang akan mengejeknya. Ia membeli satu set perlengkapan melukis lengkap. Sesampainya di rumah, ia menggelar koran bekas di lantai ruang tengah yang lapang, memasang kanvas di penyangganya, dan menyetel musik instrumental yang mengalun lembut. Ia mulai melukis. Ia tidak punya rencana, tidak punya konsep. Ia hanya menuangkan emosinya ke atas kanvas. Warna biru tua untuk rasa sakitnya, merah menyala untuk amarahnya, kuning cerah untuk harapannya, dan putih untuk lembaran baru hidupnya. Ia melukis selama berjam-jam, lupa waktu, lupa makan, hingga tangannya berlepotan cat warna-warni.
Saat ia mundur untuk melihat hasilnya, ia tidak melihat sebuah mahakarya. Ia melihat sebuah kekacauan yang indah. Ia melihat jiwanya yang sedang dalam proses penyembuhan. Ia tersenyum. Proses menemukan kembali dirinya tidak hanya terjadi di dalam rumah. Ia mulai membuka diri pada lingkaran pertemanannya yang sempat ia abaikan. Suatu malam, ia menerima ajakan makan malam dari dua sahabat lamanya, Dina dan Sari. Mereka adalah sahabatnya sejak kuliah, yang perlahan menjauh karena Kirana terlalu sering membatalkan janji demi menemani Bayu atau melayani mertuanya. Mereka bertemu di sebuah restoran Italia yang nyaman. Saat Kirana menceritakan apa yang terjadi, tanpa drama, hanya fakta, ia disambut dengan dukungan penuh. Akhirnya, "Nah, jujur, dari dulu kami sudah gemas lihat kamu," kata Dina sambil menggenggam tangan Kirana. "Kami lihat kamu kerja banting tulang, sementara dia cuma ongkang-ongkang kaki. Kami nggak enak mau ngomong, takut kamu tersinggung." "Betul," timpal Sari. "Waktu kamu cerita dia nggak mau ikut program kehamilan dan malah nyalahin kamu, di situ aku sudah mikir, ini laki-laki nggak benar. Kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Nah, atau, bahkan lebih baik lagi, kamu pantas mendapatkan dirimu kembali seutuhnya." Malam itu, mereka tidak hanya bernostalgia. Mereka tertawa terbahak-bahak, membicarakan hal-hal ringan, mulai dari film terbaru hingga gosip di kantor mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kirana merasa menjadi bagian dari sesuatu yang tulus. Sebuah percakapan di mana ia tidak perlu menjaga perasaan siapapun, tidak perlu menyensor kata-katanya. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Saat pulang, pipinya terasa pegal karena terlalu banyak tersenyum. Energi positif ini menular ke kehidupan profesionalnya. Di kantor, rekan-rekannya menyadari perubahan dalam diri Kirana. Ia tampak lebih cerah, lebih sering tersenyum, dan lebih fokus. Beban pikiran yang selama ini menghimpitnya telah lenyap, membuat otaknya bekerja lebih jernih dan kreatif. Dalam sebuah rapat penting untuk pitching proyek baru, Kirana tampil memukau. Ia mempresentasikan idenya dengan percaya diri, menjawab setiap pertanyaan dengan tajam dan lugas. Ide-idenya yang segar dan inovatif membuat para klien terkesan. Bosnya, Pak Hendra, yang selama ini mengenal Kirana sebagai karyawan yang kompeten tapi cenderung pendiam, menatapnya dengan pandangan baru yang penuh penghargaan. "Presentasi yang luar biasa, Kirana," puji Pak Hendra setelah rapat selesai. "Saya tidak tahu kamu punya sisi seberani itu. Proyek ini milik tim kamu. Pimpin dengan baik." Pengakuan itu terasa seperti validasi termanis. Selama ini Bayu dan Ibu Lastri selalu berusaha membuatnya merasa bahwa pekerjaannya adalah sesuatu yang negatif, sumber dari semua masalah dalam rumah tangga mereka. Kini, ia melihat dengan jelas. Pekerjaannya bukanlah masalah. Pekerjaannya adalah anugerah. Karirnya adalah miliknya, hasil dari kerja keras dan kecerdasannya. Itu adalah sesuatu yang harus ia banggakan, bukan ia sembunyikan. Kadang, di tengah momen-momen kebahagiaan barunya, saat ia sedang menikmati secangkir teh di pagi yang tenang, atau saat ia berhasil menyelesaikan sebuah lukisan, sekelebat bayangan Bayu dan Ibu Lastri muncul di benaknya. Ia bertanya-tanya, apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Ia membayangkan kehidupan mereka yang sempit dan penuh keluh kesah di rumah tante ini. Ia membayangkan Bayu yang frustrasi karena tidak punya uang dan Ibu Lastri yang tidak bisa lagi bergaya di depan teman-teman arisannya. Ada sedikit rasa kasihan, tapi perasaan itu cepat berlalu. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kondisi mereka saat ini adalah murni akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ia telah memberi mereka kesempatan selama bertahun-tahun. Ia telah berkorban hingga nyaris kehilangan dirinya. Kini, saatnya ia egois untuk kebahagiaannya sendiri. Kirana menyadari bahwa kebebasan sejati bukanlah saat ia berhasil menurunkan mereka di jalan tol. Kebebasan sejati adalah proses yang terjadi setelahnya. Saat ia mulai mengisi kembali ruang-ruang kosong dalam hidupnya dengan hal-hal yang ia cintai. Saat ia belajar untuk memprioritaskan kedamaian batinnya di atas segalanya. Saat ia menatap cermin dan melihat seorang wanita yang utuh, kuat, dan bahagia atas kuasanya sendiri. Ia tidak lagi hanya sekadar bertahan hidup.
Ia benar-benar mulai menjalani hidupnya. Sementara Kirana sedang membangun kembali dunianya. Dunia Bayu justru runtuh berkeping-keping. Penolakan dari Siska menjadi titik terendahnya. Ia kehilangan satu-satunya harapan pelarian yang ia bangun dalam fantasinya. Kini, yang tersisa hanyalah realitas pahit. Ia seorang pengangguran tanpa uang, menumpang di rumah kerabat yang semakin hari semakin tidak ramah. Tekanan datang dari segala arah. Tante Rini mulai sering menyindirnya di meja makan. Sampai kapan kamu mau begini terus? Yuk, cari kerja, dong. Kasihan ibumu. Masa harus selamanya numpang di sini? Setiap sindiran itu terasa seperti cambukan bagi harga dirinya yang sudah compang-camping. Dalam keputusasaannya, hanya ada satu nama yang terus berputar di kepalanya. Kirana. Ia harus mendapatkan Kirana kembali. Bukan karena cinta, melainkan karena kebutuhan. Kirana adalah tiketnya untuk kembali ke kehidupan nyaman. Kirana adalah jaring pengamannya. Ia memulai taktik pertamanya. Rentetan pesan singkat yang dikirim dari ponsel pinjaman sepupunya. Pesan pertama bernada penyesalan. Nah, aku minta maaf. Aku salah. Aku emosi waktu itu. Aku kangen kamu. Pesan itu hanya dibaca oleh Kirana, tanpa balasan. Bularas sudah menasihatinya untuk tidak merespons komunikasi pribadi apapun. Melihat pesannya tidak berbalas, Bayu menaikkan levelnya menjadi manipulasi kenangan. Nah, kamu ingat gak waktu kita pertama kali ke puncak? Hujan-hujan makan jagung bakar. Waktu itu kita bahagia banget. Apa kamu mau buang semua kenangan itu gitu aja? Tetap tidak ada balasan. Frustrasi, Bayu beralih ke taktik andalannya. Rasa bersalah. Aku dengar kamu sekarang bahagia ya? Baguslah. Gak apa-apa aku sama ibu di sini menderita. Ibu sering sakit-sakitan mikirin kamu. Tensinya naik terus. Kalau terjadi apa-apa sama ibu, apa kamu bisa hidup tenang? Kali ini, ia merasa pesannya pasti akan berhasil. Ia tahu Kirana punya rasa hormat pada orang tua. Ia menunggu balasan dengan tegang. Tapi ponsel itu tetap diam. Kirana tidak terpancing. Melihat anaknya gagal, Ibu Lastri memutuskan untuk turun tangan dengan sandiwara andalannya. Suatu sore, ia berbaring di tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut tebal, dan mulai mengerang pelan. Ia berpura-pura demam dan sesak napas. Rini, Rini. Panggilnya dengan suara lemah saat adiknya masuk ke kamar. Tolong, telepon Kirana. Mbak Yu cuma mau bicara sama dia. Mbak Yu mau minta maaf. Sebelum Mbak Yu pergi. Tante Rini, yang meskipun kesal tapi tetap tidak tega melihat kakaknya, sekarat, akhirnya menelepon Kirana. Kirana sedang berada di tengah rapat saat ponselnya bergetar. Melihat nama, Tante Rini, di layar, ia langsung meminta izin keluar ruangan. Ia sudah menduga taktik semacam ini akan datang. Halo, Tante. Kirana. Gawat. Nah, ibunya Bayu. Mbak Yu Lastri sakit parah. Suara Tante Rini terdengar panik. Dia manggil-manggil nama kamu terus dari tadi. Badannya panas tinggi. Napasnya sesak. Katanya dia mau ketemu kamu. Mau minta maaf. Kirana diam sejenak. Mendengarkan dengan saksama. Instingnya mengatakan ini adalah sebuah drama. Tapi ada sedikit bagian dari dirinya yang khawatir. Bagaimana jika ini sungguhan? Ia teringat pesan dari Bularas. Tetap tenang. Jangan terbawa emosi. Tawarkan solusi logis, bukan kehadiran fisik. Tante, kalau ibu memang sakit parah, tolong jangan ditunda lagi. Langsung bawa ke UGD rumah sakit terdekat atau panggil ambulans. Jawab Kirana dengan suara yang tenang dan terkendali. Tapi, dia maunya ketemu kamu. Tante, yang bisa menyembuhkan orang sakit itu dokter, bukan saya. Potong Kirana dengan lembut namun tegas. Soal biaya rumah sakit, Tante tidak perlu khawatir. Nanti Tante fotokan saja rinciannya. Kirim ke nomor pengacara saya, Bularas. Semuanya akan saya tanggung. Yang penting ibu segera mendapat penanganan medis yang benar. Tante Rini terdiam di seberang telepon. Ia kehabisan kata-kata. Tawaran Kirana sangat logis dan bertanggung jawab.
Kirana menunjukkan kepeduliannya dengan cara yang paling efektif, membayar biaya pengobatan. Tapi ia dengan cerdas menolak untuk masuk ke dalam perangkap emosional mereka. Oh, ya sudah kalau begitu. Nah, jawab Tante Rini akhirnya, terdengar kecewa. Setelah telepon ditutup, sandiwara Ibu Lastri pun berakhir dengan antiklimaks. Rencananya untuk membuat Kirana datang sambil menangis dan memohon maaf gagal total. Yang ia dapatkan hanyalah tawaran pengobatan gratis, yang justru semakin menegaskan posisi Kirana sebagai penanggung jawab finansial, bukan sebagai menantu yang bisa dipermainkan perasaannya. Merasa semua upaya halus dan manipulatif mereka menemui jalan buntu, Bayu menjadi gelap mata. Jika ia tidak bisa mendapatkan simpati Kirana, ia akan menghancurkan reputasinya. Ia akan mempermalukannya di depan semua orang. Keesokan siangnya, saat jam makan siang yang ramai, Bayu nekat mendatangi gedung kantor Kirana. Ia tidak lagi terlihat seperti eksekutif muda. Pakaiannya sedikit kucel, wajahnya tidak terawat, dan matanya memancarkan keputusasaan yang liar. Ia mencoba masuk, tapi dihentikan oleh resepsionis dan satpam di lobi. "Maaf, Pak, ada janji dengan siapa?" tanya resepsionis dengan sopan. "Saya mau bertemu Kirana Anindita. Dia istri saya," jawab Bayu dengan suara keras, menarik perhatian beberapa karyawan yang berlalu lalang. "Mohon maaf, Pak, Ibu Kirana sedang tidak bisa diganggu. Bapak bisa menunggu di sini," kata satpam itu, mencoba menenangkannya. Tapi Bayu tidak mau tenang. Ia mulai berteriak, "Kirana, aku tahu kamu di dalam. Keluar, kita harus bicara. Jangan jadi pengecut kamu." Keributan di lobi membuat resepsionis segera menelepon ke ruangan Kirana. "Bu, maaf, ada suami ibu di bawah, membuat keributan." Jantung Kirana berdebar kencang. Rasa takut dan malu menyergapnya sejenak. Ia membayangkan semua rekan kerjanya menonton drama pribadinya. Tapi kemudian, rasa takut itu digantikan oleh kemarahan yang dingin. Beraninya Bayu membawa pertarungan mereka ke wilayahnya, ke tempat di mana ia membangun harga dirinya. Ia tidak akan bersembunyi. Ia menarik napas, merapikan blazernya, dan berkata pada resepsionis, "Baik, terima kasih infonya. Tolong minta 2 orang satpam untuk bersiap. Saya akan turun." Kirana berjalan keluar dari ruangannya, melewati tatapan penasaran rekan-rekannya dengan kepala tegak. Ia menuruni eskalator dengan langkah mantap. Sesampainya di lobi, ia melihat Bayu yang sedang berdebat sengit dengan satpam. "Mas Bayu," panggilnya. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh. Bayu berbalik. Melihat Kirana, ia langsung memasang wajah memelas dan mencoba mendekat. "Sayang, akhirnya kamu keluar juga. Aku cuma mau bicara. Nah, tolong." Kirana mengangkat tangannya, memberinya isyarat untuk berhenti. 2 orang satpam sudah berdiri di sisinya. "Pertama, jangan panggil aku sayang," katanya dengan suara rendah namun tajam, tatapannya menusuk. "Kedua, ini kantor saya. Tempat saya bekerja. Kamu tidak punya hak untuk datang ke sini dan membuat keributan." "Tapi aku suamimu," seru Bayu, mencoba meraih simpati dari orang-orang di sekitar. "Urusan kita sebagai suami istri sedang diurus di pengadilan. Semua komunikasi harus melalui pengacara kita masing-masing. Kamu tahu itu," jawab Kirana. Suaranya tetap terkendali. "Saya minta kamu pergi sekarang juga dengan tenang." "Enggak, aku enggak akan pergi sebelum kamu mau bicara sama aku." Bayu mulai histeris. "Kamu tega sama aku. Nah, sama ibu. Kamu usir kami." Kirana menatapnya tanpa gentar. "Saya tidak akan mempermalukan diri saya dengan berdebat denganmu di sini." "Pak Satpam," katanya, beralih pada petugas di sebelahnya. "Tolong antar bapak ini keluar dari gedung. Jika dia menolak, hubungi pihak berwajib atas tuduhan membuat keributan dan mengganggu ketertiban." Perkataan Kirana yang dingin, logis, dan profesional itu membuat Bayu terperangah. Ia mengharapkan Kirana akan menangis atau balas berteriak. Ia tidak siap menghadapi Kirana yang baru ini. Kirana yang begitu tenang, berkuasa,
dan memegang kendali penuh. Saat kedua satpam itu mulai melangkah maju untuk memegang lengannya, harga diri Bayu hancur total. Dikalahkan, dipermalukan di depan puluhan pasang mata. Ia tidak melawan lagi. Dengan langkah gontai, ia membiarkan dirinya digiring keluar dari lobi gedung yang megah itu. Kirana memperhatikannya sampai ia menghilang di balik pintu kaca. Ia kemudian berbalik, menatap sekilas pada rekan-rekannya yang masih terdiam, lalu berkata dengan suara yang jelas, "Mohon maaf atas gangguan yang terjadi." Ia kemudian berjalan kembali menuju eskalator dengan punggung tegak lurus, tidak menunjukkan sedikit pun getaran. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah deklarasi perang terakhir. Mereka telah mencoba segalanya, dan gagal. Sekarang, satu-satunya tempat tersisa bagi mereka untuk bertemu adalah di meja hijau. Dan Kirana lebih dari siap untuk itu. Hari persidangan terasa seperti hari di mana langit dan bumi akan bertemu. Udara di pengadilan agama terasa berat, syarat dengan doa-doa yang tak terucap, harapan yang hancur, dan pertarungan harga diri. Koridor-koridornya yang bercat pucat dipenuhi oleh wajah-wajah tegang. Kirana, dengan blazer berwarna navy yang rapi dan rambut yang disanggul modern, berjalan dengan langkah mantap di samping Bularas. Ia tidak merasa gugup. Ia merasa siap. Ini bukanlah lagi pertarungan emosi. Ini adalah pertarungan fakta. Dan fakta ada di pihaknya. Di seberang ruang tunggu, ia melihat mereka. Bayu dan Ibu Lastri. Penampilan mereka adalah cerminan dari kekalahan mereka. Bayu mengenakan kemeja batik yang sedikit pudar. Wajahnya kuyu dan tatapannya kosong. Ibu Lastri, yang biasanya selalu tampil menor dengan perhiasan, kini tampak sederhana dengan kerudung instan dan wajah tanpa riasan. Di samping mereka duduk seorang pengacara parubaya yang tampak lelah, seolah sudah tahu ia akan kalah dalam pertarungan ini. Tatapan mereka bertemu sejenak. Kirana melihat kilat kebencian di mata Ibu Lastri dan campuran antara penyesalan dan kemarahan di mata Bayu. Kirana hanya membalas dengan tatapan yang tenang dan datar, sebelum akhirnya memalingkan wajahnya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan mata. Biarkan dokumen yang berbicara. Sesi pertama adalah mediasi, sebuah upaya terakhir dari pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mereka duduk di sebuah ruangan kecil, berhadapan di sebuah meja panjang dengan seorang hakim mediator sebagai penengah. "Baik, Bapak Bayu, Ibu Kirana." Hakim mediator memulai dengan suara yang sabar. "Tujuan kita di sini adalah mencari jalan tengah. Pernikahan adalah ikatan suci. Jika masih ada jalan untuk berdamai, alangkah baiknya jika ditempuh." Pengacara Bayu, Pak Syarif, langsung angkat bicara. "Terima kasih, Pak Hakim. Klien kami, Bapak Bayu, pada dasarnya tidak menginginkan perceraian ini. Beliau masih sangat mencintai istrinya. Kejadian yang lalu hanyalah sebuah kesalahpahaman akibat emosi sesaat. Klien kami bersedia meminta maaf dan memperbaiki semuanya." Bularas tersenyum tipis. "Dengan hormat, Pak Hakim, permintaan maaf dari pihak penggugat sudah terlambat. Klien saya, Ibu Kirana, telah mengalami tekanan batin dan eksploitasi finansial selama bertahun-tahun. Keputusan untuk bercerai sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat." Melihat rekonsiliasi tidak mungkin terjadi, hakim mediator beralih ke topik berikutnya, pembagian harta. "Baik, jika perceraian tidak dapat dihindari, mari kita bicarakan soal harta bersama," kata hakim. Disinilah pertunjukan sesungguhnya dimulai. Pak Syarif, pengacara Bayu, mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Pak Hakim, selama 5 tahun masa pernikahan, klien kami dan istrinya telah memperoleh sejumlah aset. Di antaranya sebuah rumah di perumahan Permata Hijau, sebuah mobil SUV, serta sejumlah tabungan. Berdasarkan hukum, harta yang diperoleh selama masa pernikahan adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata, 50-50. Bayu duduk sedikit lebih tegak. Secercah harapan muncul di wajahnya. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Pak Syarif melanjutkan, "Meskipun klien kami tidak bekerja secara formal dalam beberapa tahun terakhir, beliau telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi rumah tangga.
Beliau memberikan dukungan moral kepada istrinya, menjaga keamanan dan kenyamanan rumah. Kontribusi non-material seperti ini juga harus diperhitungkan oleh pengadilan. Ruangan menjadi hening sejenak. Kirana nyaris mendengus mendengar argumen, dukungan moral, itu. Dukungan moral macam apa yang berbentuk hinaan dan kemalasan? Kemudian, giliran Bularas. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya membuka sebuah map tebal dan mulai meletakkan bundel-bundel dokumen di atas meja, satu persatu, dengan gerakan yang tenang dan metodis. Setiap bundel dokumen terasa seperti sebuah batu yang diletakkan di atas dada Bayu. Dengan izin, Pak Hakim, Bularas memulai. Suaranya jernih dan tajam. Mari kita bicara berdasarkan bukti, bukan asumsi. Dokumen pertama ia sodorkan ke hadapan hakim. Ini adalah sertifikat hak milik atas rumah di perumahan Permata Hijau. Dibeli 2 tahun sebelum masa pernikahan. Nama yang tertera hanya satu, Kirana Anindita. Rumah ini adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Mata Bayu dan Ibu Lastri membelalak. Mereka tahu Kirana yang membayar, tapi mereka tidak tahu status hukumnya sejelas ini. Bularas meletakkan dokumen kedua. Ini adalah BPKB dan faktur pembelian mobil SUV tersebut. Dibeli secara tunai 3 tahun lalu, menggunakan dana dari bonus tahunan Ibu Kirana. Semua bukti transaksi dan aliran dana dari rekening pribadi Ibu Kirana tercantum di sini. Nama pemilik di BPKB, Kirana Anindita. Hakim mediator mengamati dokumen-dokumen itu, mengangguk-angguk kecil. Selanjutnya, kata Bularas sambil meletakkan bundel paling tebal. Ini adalah rekapitulasi rekening koran milik Ibu Kirana dan rekening bersama selama 5 tahun pernikahan. Di sini terlihat dengan jelas, pemasukan dana ke rekening bersama 100% berasal dari gaji Ibu Kirana. Pengeluarannya? Untuk semua kebutuhan rumah tangga, cicilan, tagihan, asuransi, biaya perawatan Ibu Lastri, bahkan untuk pengeluaran-pengeluaran pribadi Bapak Bayu, mulai dari pembelian konsol game hingga biaya nongkrong di kafe. Bularas berhenti sejenak, membiarkan fakta-fakta itu meresap. Ia kemudian menatap Pak Syarif. Pengacara Bapak Bayu tadi menyebut soal dukungan moral. Mohon maaf, tapi data yang kami miliki justru menunjukkan sebaliknya. Yang ada adalah beban moral dan beban finansial. Klien saya tidak hanya bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi juga untuk menopang gaya hidup suami dan mertuanya yang jauh di atas kemampuan mereka. Wajah Bayu sudah pucat pasi. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun. Ibu Lastri di sebelahnya menggigit bibirnya. Tangannya terkepal di atas pangkuan. Jadi, Pak Hakim, Bularas menyimpulkan argumennya. Klaim atas pembagian harta bersama-sama sekali tidak berdasar. Semua aset mayoritas adalah murni milik klien saya. Kami di sini hanya untuk melegalkan perceraian dan memastikan klien kami bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang, tanpa ada lagi tuntutan yang tidak masuk akal dari pihak penggugat. Hakim mediator menatap Bayu dan pengacaranya. Pak Syarif, apakah ada bukti yang bisa Bapak tunjukkan untuk menyanggah dokumen-dokumen ini? Bukti kontribusi finansial dari klien Bapak, misalnya. Pak Syarif gelagapan. Ia melirik Bayu, yang hanya menggeleng lemah. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka datang hanya dengan asumsi dan harapan kosong. Tidak ada, Pak Hakim, jawab Pak Syarif dengan suara pelan. Hakim mediator menghela napas. Baiklah, mediasi saya anggap gagal. Namun, melihat bukti-bukti yang diajukan pihak tergugat, saya sarankan pihak penggugat untuk mempertimbangkan kembali tuntutannya. Karena jika ini dilanjutkan ke persidangan, hasilnya kemungkinan besar tidak akan berbeda. Itu adalah sebuah kekalahan telak yang diucapkan dengan bahasa hukum yang sopan. Proses setelah itu berjalan dengan cepat. Bayu, yang sudah kehilangan semua daya juangnya, akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan pihak Kirana. Ia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari aset yang ada. Ia hanya berhak atas pengembalian barang-barang pribadinya yang tersisa di rumah. Sebagai gantinya, Kirana, melalui Bularas, bersedia memberikan sejumlah uang mut'ah dan iddah sesuai ketentuan, sebuah jumlah yang sangat kecil,
Tidak cukup bahkan untuk membayar sewa kontrakan selama setahun. Saat ketuk palu terakhir dibunyikan beberapa minggu kemudian, yang meresmikan perceraian mereka, Kirana tidak merasakan euforia kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan yang dalam. Sebuah babak dalam hidupnya telah resmi ditutup. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan, meninggalkan Bayu dan Ibu Lastri yang masih terduduk lesu di bangku tunggu. Saat ia menghirup udara luar yang panas, ia merasa bisa bernapas lebih lega. Ia melihat Bularas di sampingnya dan tersenyum tulus. "Terima kasih banyak, Bu." "Sama-sama, Bu Kirana. Anda berhak mendapatkan ini," balas Bularas sambil menjabat tangannya erat. Kirana berjalan menuju mobilnya. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Masa lalu sudah selesai. Di hadapannya, terbentang jalanan yang cerah dan masa depan yang sepenuhnya menjadi miliknya. Meja hijau telah membuktikan kebenaran yang selama ini ia tahu. Ia tidak kehilangan apa-apa. Ia hanya membuang beban. 1 tahun berlalu. Waktu, seperti air yang mengalir, perlahan menghanyutkan endapan luka dan kepahitan, menyisakan kejernihan dan kedamaian. Bagi Kirana, 1 tahun itu adalah masa renaissance, kelahiran kembali. Sabtu pagi, tidak ada lagi alarm yang berisik. Ia terbangun oleh cahaya matahari yang hangat menyelinap melalui jendela kamarnya yang besar. Ia meregangkan tubuh di atas ranjangnya yang luas, merasakan ketenangan yang dulu terasa begitu asing. Rumah itu kini terasa berbeda. Dindingnya tidak lagi menyimpan gema pertengkaran, melainkan alunan musik jazz lembut yang ia putar dari pengeras suara. Di setiap sudut, ada jejak kehidupan barunya. Di ruang tengah, kanvas-kanvas hasil lukisannya yang abstrak dan penuh warna terpajang apik. Rak buku di dekat jendela sudah penuh sesak. Di balkon, tanaman-tanaman hias yang ia rawat sendiri tumbuh subur dan hijau. Rumah itu kini bernapas bersamanya. Setelah menyeduh secangkir kopi hitam kesukaannya, ia membawa laptopnya ke meja makan yang menghadap ke taman belakang. Ia sedang merencanakan sesuatu yang sudah lama ia impikan. Sebuah perjalanan solo selama 3 minggu ke Jepang saat musim gugur nanti. Ia membuka situs pemesanan tiket, membandingkan harga, dan membaca blog-blog perjalanan dengan antusias. Dulu, perjalanan seperti ini hanyalah angan-angan. Bayu pasti akan melarangnya dengan alasan, buang-buang uang, atau perempuan kok pergi sendirian. Padahal ia hanya tidak mau ditinggal dan repot mengurus dirinya sendiri. Sekarang, tidak ada lagi yang menahannya. Dunia adalah miliknya untuk dijelajahi. Karirnya pun semakin bersinar. Setelah sukses memimpin proyek besar tahun lalu, ia mendapat promosi menjadi manajer senior. Tanggung jawabnya lebih besar, tapi ia menjalaninya dengan semangat baru. Ia tidak lagi merasa bekerja keras untuk menafkahi parasit. Ia bekerja keras untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, untuk mimpinya. Ia dihormati oleh timnya, disegani oleh atasannya. Ia menemukan suaranya, tidak hanya sebagai seorang profesional, tapi juga sebagai seorang pemimpin. Tentu saja, ia tidak selalu sendirian. Persahabatannya dengan Dina dan Sari semakin erat. Adiknya, Alia, menjadi tempatnya berbagi cerita. Mereka adalah sistem pendukungnya yang tulus. Kadang, ada beberapa rekan kerja pria atau teman lama yang mencoba mendekatinya. Ia menanggapinya dengan ramah, tapi tidak terburu-buru. Hatinya masih dalam proses penyembuhan total. Ia tidak trauma, ia hanya menjadi lebih bijaksana. Ia tahu kebahagiaannya tidak bergantung pada kehadiran seorang pria. Jika suatu saat nanti ada yang datang, pria itu harus menjadi pelengkap, bukan beban. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk diselamatkan. Ia mencari partner yang setara. Suatu sore di hari kerja, saat ia sedang dalam perjalanan pulang, mobilnya berhenti di persimpangan lampu merah. Di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Di sebuah halte bus yang ramai, di antara kerumunan orang yang menunggu, berdiri 2 sosok yang sangat ia kenal. Ibu Lastri dan Bayu. Waktu seolah melambat bagi Kirana. Ia melihat mereka dengan jelas. Ibu Lastri tampak jauh lebih tua dari usianya. Pakaiannya sederhana. Wajahnya tampak lelah dan penuh gurat kekecewaan.
Ia sedang mengomel. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah jalan. Di sampingnya, Bayu berdiri dengan bahu yang terkulai. Ia tidak lagi mengenakan kemeja bermerek. Ia memakai seragam sebuah toko ritel berwarna biru, sedikit kusam. Rambutnya tidak lagi ditata rapi, dan wajahnya yang dulu tampan kini terlihat kusam dan tanpa semangat. Mereka tampak seperti dua orang asing yang terpaksa bertahan hidup bersama. Sebuah bus kota yang penuh sesak berhenti di depan mereka. Keduanya berdesak-desakan naik bersama penumpang lainnya. Kirana melihat Bayu nyaris terjatuh saat berusaha masuk. Pemandangan itu, pemandangan mantan suami dan mertuanya yang berjuang hanya untuk naik transportasi umum, tidak menimbulkan rasa kemenangan di hati Kirana. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Mereka terasa begitu jauh, seperti tokoh-tokoh dari sebuah film yang sudah lama ia tonton dan lupakan. Ada sedikit rasa iba, tapi rasa itu cepat menguap, tergantikan oleh rasa syukur yang mendalam atas hidupnya sekarang. Nasib mereka bukanlah tanggung jawabnya lagi. Itu adalah konsekuensi murni dari pilihan-pilihan yang mereka buat sendiri. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil di belakangnya membunyikan klakson. Kirana tersadar dari lamunannya. Ia menginjak pedal gas, dan mobilnya melaju, meninggalkan pemandangan itu di kaca spionnya hingga akhirnya lenyap tak berbekas. Ia tidak menoleh lagi. Ia terus menatap lurus ke depan. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Kirana berdiri di balkon rumahnya. Ia menatap langit malam Jakarta yang dihiasi kerlip lampu gedung-gedung pencakar langit. Angin malam membelai wajahnya dengan lembut. Ia teringat kembali pada hari yang mengubah segalanya. Hari di kilometer 82. Keputusan paling gila dan paling menakutkan yang pernah ia buat dalam hidupnya. Dulu ia pikir, hari itu adalah hari di mana ia menghancurkan pernikahannya. Tapi sekarang ia sadar, ia keliru. Hari itu bukanlah hari kehancuran. Hari itu adalah hari penciptaan. Saat ia menepikan mobilnya di bahu jalan tol dan berkata, "Turun," ia tidak sedang mengakhiri sesuatu. Ia justru sedang memulai. Ia memulai proses untuk membangun kembali hidupnya dari reruntuhan. Ia memulai perjalanan untuk menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Ia memahat takdirnya sendiri, dengan tangannya yang gemetar namun penuh tekad. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh kemenangan. Ia tidak lagi menjadi tempat berpulang bagi mereka yang hanya ingin berteduh tanpa pernah mau membangun. Karena kini, ia telah menjadi rumah. Sebuah rumah yang kokoh dan indah, untuk dirinya sendiri. Dan di dalam rumah itu, ia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.